Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahla siddiqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an anam. Rawahu Bukhari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, insyaallah kita akan sama-sama saling tausiah, tawassabil haq wa tawassabil sabr. Dan pada perbincangan pada hari ini, insyaallah kita akan membincangkan tajuk tentang 3 wasiat Rasulullah SAW yang diambil dari surah Al-Isra ayat ke-79 yang tadi sudah saya bacakan, dan juga dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana dalam surah Al-Isra ayat ke-79 di mana Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan pada waktu malam hendaklah Anda salat, melakukan salat tahajud sebagai ibadah sunnah bagi kamu, ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan meletakkan kamu di tempat yang terpuji. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, di mana Rasulullah berwasiat kepada salah sahabatnya, dan juga sebenarnya ada di dalam riwayat lain yang hampir sama, tapi di sini riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah berpesan, ya, Ausani Khalili, berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku kasihku Rasulullah SAW dengan 3 hal, ya, 3 perkara, 3 wasiat. Yang pertama, wasiat yang pertama adalah siyami thalathati ayyamin min kulli syahr, yaitu melakukan puasa 3 hari dalam sebulan, ya. Jadi artinya dianjurkan kita selain puasa yang wajib, puasa Ramadan, kita melakukan ibadah puasa sunnah. Nah, di antara ibadah yang puasa sunnah ini adalah antaranya yaitu selain puasa Syawal, ya, puasa Senin Kemis, juga ada puasa 3 hari dalam sebulan atau ayyamul bid, ya. Dan insyaallah kita akan puasa, ya, ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, yaitu pada hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Yang bagi kita yang berkelapangan, mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah puasa sunnah ini. Dan sebenarnya puasa 3 hari dalam sebulan ini dinyatakan, ada pertanyaan, apakah bisa dilakukan pada awal, tengah, ataupun akhir? Nah, jadi sebenarnya bisa, yaitu di awal, ya, di tengah, atau akhir. Itu tentunya pada hari-hari yang sunnah, itu pada Senin atau Kamis, ya, ataupun puasa Nabi Daud, ya, hari puasa, hari tidak. Tetapi tentunya paling afdal itu dilakukan pada 13, 14, 15 ayyamul bid, ya. Insyaallah, mudah-mudahan hal ini bisa menjaga ruhiyah kita, rohani kita, ya. Karena memang antara rohani dengan jasmani yang paling utama, yang paling penting adalah rohani kita. Jadi kalau orang yang hidup itu adalah yang rohani kita. Jadi orang adalah jiwa kita yang hidup. Jasad kita ini kalau rohani sakit, maka sebenarnya kita bermasalah. Jadi oleh itu yang paling perlu kita perhatikan adalah rohani. Antara bentuk kita memperbaiki rohani kita adalah melakukan ibadah
puasa sunnah, yaitu untuk sebagai penghapus dosa kita. Ya. Kemudian selanjutnya wasiat yang kedua adalah kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat, rakaatai ad-duha. Ya. Di mana di sini wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya. Mengapa melakukan sholat rakaat duha? Ya, karena Rasulullah sendiri melakukannya. Ya. Baik dalam keadaan dalam musafir ataupun tidak, ya. Dan juga Rasulullah bisa melakukannya dalam keadaan bisa melakukannya 2 rakaat, 4 rakaat, ya, ataupun sampai 12 rakaat atau menyatakan 8 rakaat. Ya. Tapi tentunya kadang kalau kita mau meninggalkan pun gak ada masalah, karena rakaat duha ini adalah sunnah. Ya. Tapi tentunya kalau kita ingin bersedekah, ya, karena bentuk sedekah kita, anggota badan kita adalah melakukan sholat rakaat duha nih, 2 rakaat sholat duha nih. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, ya. Karena memang kita tentunya selain kita puasa, ya, kita mudah-mudahan untuk mendapatkan khusyuk kita juga dengan melakukan puasa sholat sunat rakaat duha. Dan wasiat yang ketiga adalah wa an utira qabla anam, yaitu Abu Hurairah diwasiatkan untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, jadi di sini dinyatakan sebelum tidur sholat witirnya. Jadi sholat witir adalah bentuk daripada sholat malam, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi dari sebagian malam ini adalah kalian sholat tahajud lah. Ya, jadi itulah bentuk sholat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah sholat sunnah bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, mudah-mudahan Allah akan meletakkan kamu, ya, memberikan kamu, ya, kedudukan yang mulia. Dinyatakan apakah ayu sholat afdal ba'da fardhu. Jadi sholat apa yang paling baik, paling utama setelah sholat yang 5 waktu, sholat fardu? Dinyatakan sholatul lail, itu sholat malam, sholat tahajud, ya. Jadi oleh itu ini adalah sholat al-awabin, ya, selain sholat duha. Sholat al-awabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang bertaubat, itu ada antaranya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh adalah melakukan sholat tahajud, sholat malam, ya. Jadi antara ketiga hal ini, ya, mudah-mudahan, ya, adalah antara amalan para nabi, ya, antara para solehin, ya. Sehingga mudah-mudahan di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya, kita bisa terjaga sebagai junah perisai hidup kita, ya. Mudah-mudahan kita terjaga daripada berbagai macam cobaan, ya. Karena memang dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan terjaga, kita akan mendapatkan keberkahan, ya. Itu saja mungkin sebagai tausiah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.